Ya, yang menjadi pertanyaan publik sebenarnya pasal ini kemudian berpotensi untuk menimbulkan ketidakpastian hukum karena tafsir ya yang rentan dengan manipulasi. Bang Azhari, Bang Haris, jadi sebenarnya bedanya antara kritik dan juga penghinaan seperti apa sih? Ada bedanya tidak? Harus dibedakan, harus dibedakan. Tapi saya mau merespon pertanyaan Maria dengan beberapa hal juga begini. Betul, sebenarnya titik tekannya sekarang pembahasannya kalau dalam simulasi yang dibilang penghinaan itu seperti apa. Itu satu. Yang kedua, kita juga harus pikirkan bagaimana presiden itu juga punya kualitas sehingga tidak mudah dikritik dan dihina. Tapi ada memunculkan satu sebab yang publik, saya nggak bilang publik benar, tapi publiknya juga takutnya jadi terpleset, terpancing dan sana. Maksudnya ada kualitas seperti apa? Kan sudah jelas posisi presiden maksud secara saya begini, jabatan. saya ingin menjelaskan dulu dari sisi soal jabatan. Saya sebenarnya orang yang setuju bahwa penghinaan itu harus bisa diterapkan. Nah misalnya di pasal soal kebebasan berekspresi, itu ada batasan bahwa tidak boleh menghina martabat seseorang, bukan martabat presiden. Nah alhamdulillah kan kita selalu berimajinasi presiden itu selalu manusia. Kita nggak pernah berpikir itu pohon atau robot. Nah, jadi menurut saya soal kemanusiaannya oke. Jadi dia sama dengan Bang Nasrullah, semuanya, Pak Wakil Menteri semua sama. Nah, jadi menurut saya satu bahwa presiden harus diproteksi dari penghinaan harus dilihat pada manusianya bukan pada jabatannya. Tapi kemudian saya paham tadi maksudnya Pak Wakil Menteri bahwa jabatannya itu juga harus dikasih semacam penghargaan atau dengan bahasa negatifnya jangan dihina atau jangan dihina. Betul, dengan perbandingan tamu negara saja yang kepala negara dilindungi pasalnya. Kalau di situ saya poinnya latar belakangnya saya mau bilang bahwa tamu negara yang kepala negara itu nggak dihina dalam konteks kita melindungi tamu. Gitu, kira-kira begitu. Tapi kalau misalnya dengan kepala negara atau presiden, konteksnya policy harus dikritik. Misalnya dalam hak asasi manusia pasal 25 di ICCPR disebutkan bahwa bentuk partisipasi warga. Selain dipilih dan memilih, tetapi juga turut serta dalam membuat kebijakan. Nah kebijakan-kebijakan negara ini banyak. Nah memang kadang-kadang masalahnya di masyarakat, mereka nggak punya kapasitas untuk melihat ini produknya bupati, produknya Kadis, produknya Pemprov, produknya siapa. Tapi kadang-kadang misalnya saya punya teman, saya nggak perlu sebutkan siapa namanya, tahu semua. Ada salah dikit, ini yang salah SBY, ini yang salah Jokowi, pokoknya presiden gitu. Ya nggak apa-apa. Dalam ilmu politik, ilmu pemerintahan itu bisa dijelaskan. Gitu. Dan itu harus didengar perdebatannya. Yang saya khawatir, yang saya khawatir kasus misalnya ada dosen menjelaskan bakal ada tsunami di pantai selatan ditangkap sama polisi, nggak didengar penjelasannya, gitu. Nah ngomong-ngomong ada banyak tapi nanti mungkin jatahnya mau diambil sama Pak Ngabalin. Misalnya begini, ini bakal jadi KUHP, Bang Nasrullah, betul nggak? Polisi, penegak hukum kan, Prof. Polsek boleh menerima laporan nggak? Saya mau menganggap mendikotomikan tidak. Cuma persoalannya ini politis kemudian. Ya. Itu yang kejadian dengan Undang-Undang ITE hari ini. Jangankan dengan presiden. Saya ngeritik Maria aja atau ngeritik Andro. Keluarganya Andro yang keluarga besar Merkuri ya, atau keluarga besar Asegaf bisa laporin saya ke kantor polisi di mana. Karena kan ini kan kembali lagi deliknya delik aduan yang ini. Delik aduan. Nah soal delik aduan begini, ini tuduhan saya nih Prof, nanti Prof tinggal jawab ya biar ada diskusi kita. Ada profesor, ada banyak profesor di tim perumus KUHP. Oke, dia baca itu laporan MK, saya yakin dibolak-balik udah hancur tuh kertas gara-gara dibolak-balik. Cari jalan keluarnya bagaimana? Jangan pakai delik umum, begitu Prof ya. Jangan pakai laporan, pakai aduan. Nah, kalau pakai aduan, saya agak ekstrim. Ya gugat aja perdata orang tersebut. Jadi bukan dihidupkan kembali. Tapi yang saya yakin, saya nggak ikut di rapatnya si para hakim-hakim di MK ketika memutuskan ini. Tapi yang dilihat oleh hakim-hakim MK waktu itu bukan soal di aduan harus korbannya,
atau laporan siapapun bisa. Tetapi soal konten materinya, bahwa presiden harus bisa dikritik, itu satu. Kalau kritik yang membangun mengarah ke kebijakan, Enggak, itu fair. itu fair, gak ada Oke. masalah. Tapi di titik yang lain juga ini ada warisan, karena salah satu argumentasi pemohon yang bawa itu ke MK, ini menggunakan tafsir historis yang sudah tidak kontekstual, Prof. Kira-kira begitu kalau saya baca putusannya dan pertimbangan-pertimbangannya. Jadi memang ada masalah kenapa itu digugurkan. Dan yang kedua, pada konteks kekinian, berapa tahun lalu ketika MK memutuskan, kita masih dalam suasana sisa-sisa reformasi. Yang negara itu harus bisa dikritik, harus bisa diakses dan lain-lain. Jadi menurut saya, proses itu semua ketika ingin direkonstruksi hanya bergeser dari laporan umum yang siapapun bisa melapor kepada aduan harus kalau per hari ini harus Joko Widodo atau Pak Ma'ruf Amin. Menurut saya itu hanya merubah soal cara, tapi esensinya kita belum selesai membahasnya. Termasuk pembahasan itu bukan hanya pada di kalangan pakar yang ada di tim perumus, tapi juga sejauh mana ini kita lempar barang ini ke masyarakat, masyarakat bisa memahami. Nah, Oke. Saya berhenti di situ. Bang Abalin, masyarakat bisa memahami karena kita juga menghindari bias, Bang. Masyarakat menganggap antara kritik dan hina itu beda-beda tipis. Kadang dari penggunaan diksi, bahasa yang mereka lontarkan juga jauh sekali. Ya, terima kasih untuk kedua mahaguru, Profesor Edi dan Bang Tengku. Kemudian ini saudara dari Papua juga lah. Dia sering ke Papua jadi sudah orang Papua dia. Yang pertama begini. Terlalu gampang bagi kita untuk membedakan antara kritik dan fitnah. Kalau fitnah itu adalah orang yang memang tidak bisa menghadirkan data dan fakta. Seorang ibu melahirkan dengan cara normal itu adalah cara sungsang. Benar, keluar duluan kepala. Tapi kalau ada orang berpikir dengan cara sungsang itu artinya dia tidak menghadirkan fakta dan data. Maka yang keluar dari mulutnya itu adalah caci maki, ujaran kebencian, menghardik orang di depan publik. Tapi kalau dia kritik, presiden membuka ruang itu seluas-luasnya. Berkali-kali presiden menyampaikan secara resmi. Kritik itu adalah bagian yang terpenting untuk bisa baik dalam kapasitas beliau sebagai seorang pribadi, sebagai presiden maupun kepada pemerintahan untuk melakukan evaluasi. Jangan lupa setiap penggunaan kata penghinaan itu ada dua variabel yang ikut, soal harkat dan martabat. Harkat itu adalah nilai dasar manusia yang sudah Tuhan anugerahkan kepada orang. Sementara martabat itu adalah nilai manusia yang karena adat budaya seseorang itu ditempatkan untuk punya martabat. berarti cukup subjektif dong. Yang kedua, Batasannya? Maryam, abang panggil saja Maryam. Ya. Yang kedua nih, satu tarikan napas Bang Tengku, antara orang yang punya kehormatan jabatan dan individu itu ditarik dalam satu tarikan napas. Profesor dan abang tahu dan kita semua tahu bahwa hukum positif kita itu kan salah satu yang sangat mendasar itu adalah hukum Islam. Baca di surat Al-Imran ayat 26-27 Bang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Tuhan yang begitu punya kehormatan, Tuhan yang begitu maha mulia. Dia memuliakan manusia dan diserahkan kewenangan tugas dan jabatannya itu kepada manusia. Kenapa Tuhan menghargai manusia secara individu dengan jabatannya? Bang Tengku tidak menghargai. Tapi ini jabatan dan juga kebijakannya Bang Abalin yang disorot oleh Brother, masyarakat. Tunggu dulu, kalau jabatan itu masuk kepada tadi yang sapu saudara Papua bilang ini. Menyangkut tentang kebijakan, menyangkut tentang apa-apa yang dilakukan. Kalau pemerintah keliru dalam membuat kebijakan wajib dikritik. Karena negara ini kita punya semua. Tapi ketika itu menyangkut dipisahkan antara pribadi individunya dengan jabatannya sebagai presiden dan wakil presiden, di negara manapun Anda tidak menemukan itu, saudara. Disitulah yang saya berkali-kali bilang, negara sebesar republik ini, kemudian kita tidak menghormati dan menghargai presiden dan wakil presiden. Kayak apa bangsa ini? Emang kita tidak punya budaya? Kita tidak punya harkat dan martabat Meskipun untuk itu bentuk kekecewaan dari publik terhadap pemerintah. Tidak ada masalah, dia boleh kritik itu. Oke. Aduh, dia boleh mengeritik sesuka hatinya.
dengan argumentasi rasional Tidak diadukan, agar presiden dan tidak akan wapres itu mengerti. Tidak akan ditangkap Bang Abalin ya? Pasti. Saya hari ini malam ini bilang pasti. Karena itu presiden sudah berkali-kali Jadi bilang. yang perlu diperjelas adalah definisi penghinaan itu sendiri menurut pemerintah dan juga penguasa seperti apa. Karena ada juga yang tanya ini dari Twitter, dari Gaki Hajime. Yang jelas dong Bang, masalah untuk definisi penghinaan menurut penguasa itu apa? Kritik masuk tidak? Batasannya di mana gitu? Itu yang tadi saya bilang. Dalam posisi seperti ini, kalau dia mengeritik, apakah itu menyangkut kebijakan? Tidak ada masalah. Tapi ketika dia menyerang pribadi, maka disinilah diatur dalam rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di mana yang salah itu persoalan itu? Nah, itu maksud saya benar. Tapi itu sekali lagi bicara misalnya harkat dan martabat pada kemanusiaan, bukan pada jabatan. Itu satu. Yang kedua, menurut saya memang kritik bisa bermakna, berbungkus, bervisual hinaan. Saya kasih contoh. Nah, Misalnya, contoh konkretnya penting juga ini. misalnya nama presidennya atau nama rajanya gelas babi. Nah, itu satu penghinaan. Tapi dalam pidana, nanti Prof bisa kasih tambahan, Bang Nasrul bisa tambahan, dosen pidana dua-duanya. Dalam pidana harus ada latar belakang, bahasa hukumnya mens rea, kira-kira begitu. Niatannya seperti apa. Jadi kadang-kadang visualnya saja, Om Ngabalin, tidak bisa dilihat plek-plekan. Ya kan, bahasa gampangnya begitu. Harus dilihat kalau bahasa Al-Qur'annya asbabul wurudnya. Sejarah Hadis, asbabul wurud hadis. Kalau ya. ayatnya asbabun nuzul. Asbabul nuzul. Iya, Jadi sejarah munculnya statement, frasa, kalimat, ekspresi, visual yang kemudian dituduhkan sebagai sebuah hinaan. Prof Edi juga bisa ikut menanggapi ini. Ini kan Iya, sudah makanya berbicara saya ke nantangin niat tadi itu. muasalnya seperti apa. Saya Prof Edi. potong. Saya nggak tahu ya, teman-teman publik ketika membaca pasal itu baca penjelasannya enggak ya? Jadi penjelasannya bagaimana Prof? Saya yakin nggak baca. Saya baca saja nih supaya kita sama-sama paham ya. Ini rancangan KUHP pasal 218. Setiap orang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori keempat. Ya. Ayat 2. Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Artinya apa? Pasal ini ada alasan penghapus penuntutan pidananya. Jadi tidak bisa dituntut kalau itu untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Sekarang kita baca penjelasannya. Penjelasan ayat 1. Yang dimaksudkan dengan menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri merupakan merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri. Contoh tadi sudah dikatakan oleh Mas Haris. Misalnya mohon maaf, kalau ada orang mempersonikasikan presiden dengan kebun binatang itu menurut Anda merendahkan tidak? Jelas merendahkan. Ya sudah. Berarti masuk penghinaan. Maksud kami seperti ini, Sebentar, Prof. sebentar. Agar penegak hukum tidak salah tafsir. Sebentar. Mungkin ini ayat 2. Saya baca ayat 2. kami sambil baca juga, kami juga memegang draftnya Ya. juga ini, Prof. Ayat Sama-sama 2 ya. lihat, Prof ya. Dalam ketentuan ini, yang dimaksudkan dengan dilakukan untuk kepentingan umum adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi. Misalnya melalui kritik atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan pemerintah. Jadi kalau kritik itu ya tidak akan dipidana. Ini jelas ini penjelasannya. Nah, tapi siapa yang kemudian bisa membedakan ini? Masyarakat? Kalau itu kita berbicara soal interpretasi. Nah, Tapi mau saya katakan, yang namanya lex serta dalam perumusan delik itu mau sejelas apapun pasti ada ruang interpretasi di situ. Racikan bahasa di sini itu kan sudah, abu-abu. ini sudah sangat jelas dikatakan kalau itu merupakan kritik atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan pemerintah masuk dalam kategori kepentingan umum Oke. atau pembelaan diri. Prof, Kalau itu Prof kepentingan Edi, umum boleh atau pembelaan diri bertanya tidak dipidana. tentang delik aduannya diatur di dalam ayat berapa itu? Itu di dalam pasal 200 18 ayat 20 tidak. Hah? Pasal 220 Mas. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 218 dan pasal Dapat 219 dituntut. Oke. hanya dapat dituntut Berdasarkan berdasarkan aduan. 1. Pasal 220 Ya. ayat 1 Oke. baru Oke, tercantum. saya mohon izin menjelaskan begini dulu. Terlebih dahulu kita harus mengerti apa yang dikatakan, bagaimana sih jenis yang dikatakan penghinaan, menghina itu. Menghina itu bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk lisan. Orang berbicara. Tapi ada juga lagi nanti yang disebut dengan melecehkan. Melecehkan misalnya
ada mobil presiden, saya kencing di mobil presiden, itu pelecehan, perbuatan dia kalau melecehkan. Ada bisa, atau mungkin saya buat gambar presiden, saya duduk, saya injak-injak gambar, itu melecehkan namanya, perbuatan. Dia tidak dalam bentuk menghina tapi sudah melecehkan. Saya sepakat bahwa di titik itu memang harus ada sanksi hukum. Nah, para ahli hukum pidana ini dalam merumuskan pasal yang terkait dengan pemidanaan atas penghinaan, ya, selalu melihat bahwa semua orang tidak boleh menghina orang lain manapun, siapapun. Sepakat. Itu dalam konsep ilmu hukum pidana, bahwa tidak boleh kita merendahkan harkat martabat orang lain. Harkat martabat manusia itu harus dimuliakan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Nah, persoalannya adalah andai saja, ini kita bicara sekarang lembaga presiden. Andai saja Anda tidak menjadi presiden atau wakil presiden, akankah timbul penghinaan itu? Ini pertanyaan yang paling kritis sebenarnya. Nggak akan saya menghina seseorang. Dulu ingat nggak di zaman Pak SBY, dan saya salut luar biasa menghormati, bangga dengan Pak SBY itu. Pak SBY dipersamakan dengan kerbau. Pernah nggak? Ingat ya? Yeah. Nah, ditarik di situ, itu seperti yang dibilang Prof. Edi, itu kan kebun binatang keluar terhadap Pak SBY. Dan saat itu berlaku KUHP kita dan RUU KUHP ini. Tapi masalahnya adalah Pak SBY tidak melaporkan, tidak membuat pengaduan atas kasus itu. Ya. Dan itu negarawan Pak SBY bahwa ini sebenarnya tidak muncul. Cuma jangan lupa Bang, dalam kasus salah seorang anggota fraksi Partai Bintang Reformasi, SBY lapor loh. Iya. Ya. Oke. Ya, jangan lupa itu. Oke, itu mungkin sudah ke titik yang bukan, karena itu Makanya kan tetap harus dilindungi martabat. Ya, sekarang saya ingin katakan bahwa ini akhirnya kembali kepada pribadi-pribadi dari presiden itu. Nah, SBY tidak akan disamakan dengan kerbau saat itu kalau beliau bukan presiden. Nah, makanya saya mengatakan, saya sepakat atas semua orang yang dihina, dia harus bisa dituntut dengan hukum. Persoalannya, apakah ada equality before the law antara penghinaan kepada seorang SBY atau Jokowi dengan Presiden. penghinaan kepada Hari Azhar? Bang Nah, itu Nasrullah karena- kenapa? Bang Nasrullah apakah takut ini disalahgunakan? Sangat besar kemungkinan penyalahgunaan itu. Karena jadi gini, walaupun kalau misalnya penghinaan itu tidak diatur sendiri terhadap presiden, masuk di dalam pasal 310, tetap aja penyalahgunaan Tapi itu bisa dalam pasal terjadi. 220 ayat 1 kan sudah jelas Bang Nasrullah. Ini kalau tidak yang bersangkutan sendiri yang melaporkan, tidak akan Delik aduan Makanya Bang, saya- pasal 220. Saya memberikan apresiasi atas draft yang baru itu, yang memasukkan itu sebagai delik aduan. Ini sebuah kemajuan, bahkan lebih maju daripada Jerman. Tadi kan saya buat perbandingan dulu. Selesai diskusi Hanya malam saja, ini. hanya Ya, kan, saja. udah Anda selesai jangan- diskusi. Karena Sudah pertanyaannya- selesai. karena Kalau pertanyaannya- Bang Tengku Nasrullah sudah bilang begitu, artinya tunggu sudah dulu selesai. Pak, tunggu dulu. Gini, Tapi saya ingat loh mau- Pak, jangan dipotong dulu begitu. Karena bicara tentang begini, Bang Nasrullah. Karena bicara Ngabalin, tentang subjektivitas, saya Pak. tidak sepakat Bang. kalau kita main kunci omongan Bukan, orang. bukan. Nggak baik gitu. Begini maksud saya. Ketika Abang menyebutkan tentang Pak SBY pada waktu itu disamakan dengan kerbau atau sapi dan tidak melaporkan, tergantung pada tingkat subjektivitas. Ya. Begitu juga, makanya kan kita bukan bicara pada sosok objek Presiden Joko Widodo atau Pak Ma'ruf Amin. Tapi ini untuk kepentingan Jokowi masa panjang, Pak. 2024 sudah selesai, Pak. Sudah KUHP itulah. ini nanti berlaku untuk Karena selamanya. itulah maka kitab undang-undang hukum pidana yang sedang dibahas Kalau ini hukum pidana menjadi diterapkan legasi negara secara loh. sangat ketat, Gitu loh. Pak Ngabalin udah dalam penjara sekarang Enggak, karena menghina presiden. semua keputusan undang-undang tidak berlaku mundur, Bapak. Oke. Saya Kita mengerti dengarkan itu dulu. karena saya Baik. anggota Balek, Badan Legislasi DPR RI Ya. pada periode itu. Ah. Ya, Sebentar, saya selesaikan sedikit saya lagi. lurusin dulu sedikit. Eh. Ini tadi penting, waktu Pak Nasrullah menyebutkan soal dulu ada kerbau, saya tahu betul itu demo itu. Ya, ini yang jangan lupa sebutkan konteksnya.
dan tidak ada yang mengatakan SBY kerbo waktu itu. Pada waktu itu, betul. Itu demonya cerdas menurut saya. Ada Berarti tulisan. di Dia situ bawa dulu. kerbo, Menteri? Ya, dituliskan. ditulis SBY. Yang mana bulan depan kalau Idul Oke, kita Adha? cukup sampai di sini dulu. Ami Cukup Ngabalin, menarik. Kita tadi akan sebentar, lanjutkan. Ami Ngabalin Nanti punya usai sapi jeda pemirsa ditulis, tetaplah Ali bersama Mokhtar kami Ngabalin. di Itu catatan sumbangan demokrasi. kurban maksudnya. Baik, bapak-bapak kita akan Kita jeda segera dulu, kembali kita jeda sesaat lagi dulu. di catatan demokrasi. Kami terus melibatkan Anda masyarakat untuk bertanya langsung pada narasumber melalui Twitter catatan demokrasi. Sampaikan langsung ke Pak Wamen, ke Bang Ali Mokhtar, ke Pak Teguh Nasrullah dan juga ke Bang Haris Azhar ya Maria ya. Saat lagi tetaplah bersama kami.